Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih dalam kasih Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Dan hari ini kita akan belajar, saudara, tentang 3 ancaman dalam pertumbuhan rohani. Puji Tuhan. Nah, saudara yang kasih dalam kasih Tuhan, seperti jemaat ketahui bahwa hari-hari ini kita bicara untuk menjadi pribadi, menjadi gereja Tuhan yang tidak tergoyahkan. Artinya kita harus bertumbuh, harus terus memandang kepada Kristus, tetapi juga harus kita sadari bahwa dalam pertumbuhan, dalam menjadi pribadi atau gereja Tuhan atau jemaat Tuhan yang tidak tergoyahkan, tentu kita juga akan diuji, ya. Akan mengalami tantangan. Itu sebabnya kita belajar pada pagi hari ini tentang hal-hal tersebut. Puji Tuhan. Mari kita buka bersama dalam Efesus pasalnya yang kedua. Efesus pasal yang kedua ayat yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Tema firman Tuhan, 3 ancaman dalam pertumbuhan rohani. Puji Tuhan. Saya baca buat kita semua. Efesus pasal yang kedua. Ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Yang ada tempat ini mari kita bangkit berdiri sama-sama. 1, 2, 3. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang yang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Puji Tuhan, silakan duduk. Nah, saudara kekasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan baik ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Efesus adalah surat yang ditulis, maksud saya surat Efesus adalah surat yang ditulis oleh Paulus ketika Paulus ada dalam penjara yang ada di Roma, ya. Surat ini ditulis bersama-sama juga dengan surat Kolose, surat Filipi dan juga salah satu surat yang ditujukan secara khusus kepada seorang yang bernama Filemon. Dan ini ditulis Paulus ketika Paulus ada dalam penjara yang ada di Roma menghadapi keputusan penghukumannya, ya. Karena dia adalah seorang penginjil, dia memberitakan tentang Kristus Yesus, tentu dia juga pada saat itu mengalami keadaan yang tidak menyenangkan, ya. Nah, singkat cerita surat ini ditulis kepada jemaat yang ada di Efesus, jemaat yang sebenarnya sudah sangat dikenal oleh Paulus. Kisah Para Rasul pasal yang ke-18 dan yang ke-19 saudara bisa dapat gambaran tentang relasi hubungan Paulus dengan jemaat yang ada di Efesus. Jemaat yang cukup dekat karena Paulus juga 2 tahun dia melayani di sana. Jadi dia tahu kondisi dan situasi jemaat yang ada di sana. Paulus mengerti dengan jelas apa yang dialami oleh jemaat Efesus. Dan saudara, Efesus atau kota Efesus ini sendiri adalah kota yang pada saat itu adalah sebuah kota yang cukup modern. Kota yang boleh dikatakan kota yang berkembang. Tetapi satu hal di sisi lain perkembangan atau modernitas atau keadaan yang terjadi di zaman itu di kota Efesus mengakibatkan jemaat juga banyak tantangan, banyak godaan. Itu sebabnya Paulus mengingatkan akan hal ini, saudara. Jadi dalam struktur kitab, maksud saya struktur pasal dari kitab Efesus ini, dari surat Efesus ini, pasal yang kedua, kita dapat melihat satu semacam gambaran tentang kehidupan kekristenan, baik di masa yang lampau, di masa sekarang maupun masa yang akan datang. Efesus pasal yang kedua ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-10 atau sampai ayat yang ke-7, saudara lihat ada gambaran 1-3, ayat 1-3 itu bicara tentang masa lampau, pas, ya. Ayatnya yang berikutnya, ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-6, ini bicara tentang keadaan di mana jemaat Efesus ada pada saat itu. Dan ayat yang ke-7
dan ayat yang ke-8 dan seterusnya, ini bicara tentang future, ya. Supaya pada masa yang akan datang, ayat yang ke-7, ya, itu bicara tentang masa depan. Nah, lengkap apa yang digambarkan oleh Paulus. Tetapi kalau kita bicara khusus ayat 1 sampai ayat yang ke-3, ini bukan hanya bicara gambaran, tetapi ini sebuah peringatan, sebuah warning kepada jemaat yang ada di Efesus supaya memperhatikan dengan detail apa yang terjadi di sekitarnya pada saat itu, saudara. Sebagaimana jemaat yang ada di Korintus juga diperingatkan oleh Paulus. 1 Korintus pasal yang ke-10, Paulus mengambil gambaran Israel, nenek moyang daripada bangsa Yahudi, menjadi sebuah peringatan. Nah, demikian halnya, hal itu disampaikan juga kepada jemaat yang ada di Efesus, saudara. Nah, dari ayat-ayat ini, ayat 2, ayat yang ketiga, kita mendapati gambaran bagaimana hal-hal atau ancaman-ancaman apa yang akan dialami atau yang akan terjadi kepada umat ketebusan Kristus. Meskipun mereka sudah dibenangkan, meskipun mereka sudah ada di dalam Kristus, tetapi tidak lepas bahwa akan terjadi juga ancaman-ancaman seperti ini. Itu sebabnya kita belajar pada kesempatan pagi hari ini. Ada 3 hal, saudara. Yang pertama, kalau kita melihat di dalam ayatnya yang ketiga, saudara. Sebenarnya dahulu kami juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Yang pertama, Paulus mengingatkan ada ancaman terhadap keinginan daging, saudara. Saudara ingat bahwa ini gambaran yang diberikan Paulus kepada jemaat yang sudah dimenangkan di dalam Kristus Yesus. Tetapi juga diberikan kembali warning, peringatan. Memang ketika kita percaya kepada Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sepenuhnya kita menaruh kepercayaan kita bahwa Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita mau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kuasa dosa, kuasa maut itu sudah tidak lagi ada dalam diri kita. Kita dimenangkan, amin. Ketika saudara percaya, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kemudian mengambil diri atau melakukan kehendak Tuhan dengan dibaptis dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan kita hidup berjalan dalam kasih dan kemurahan Tuhan, kuasa dosa tidak lagi menguasai diri kita. Tetapi ingat saudara, sebagai manusia yang tinggal di dalam daging, keinginan daging itu tetap ada. Itu sebabnya kalau saudara baca dalam Roma pasal yang ke-7, Paulus ingatkan tentang hal ini. Saya tidak ada waktu untuk menjelaskan secara detail, saudara, ya. Tapi kalau kita melihat Galatia pasal yang ke-5 juga, ini saja satu ayat yang ingin saya angkat dalam kesempatan ini. Sebelum Paulus bicara tentang buah roh, ya, ada 9 buah roh. Sebelumnya Paulus ingatkan ada keinginan-keinginan daging. Coba kita lihat dulu Galatia pasal yang ke-5. Ayatnya yang ke-16. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Bahasa Inggris Alkitab, kalau tidak salah New International Version, ya. Dia pakai kata desire, keinginan daging. Nah, ini sekali lagi kepada jemaat yang ada di Galatia, Paulus ingatkan. Kemerdekaan kita di dalam Kristus bukanlah sebuah peristiwa yang terjadi secara boleh dikatakan semacam sulap lah begitu, saudara. Percaya, tiba-tiba langsung tidak lagi hidup dalam dosa. Dalam artian tidak lagi ada dalam lingkungan dosa, saudara. Kita tetap ada pengaruh-pengaruh yang terjadi dalam diri kita. Itu sebabnya saudara yang kekasih dalam kasih Tuhan, kita harus terus berjuang.
harus terus mematikan keinginan daging kita dan meluaskan Roh Allah bekerja dalam diri kita supaya kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu yang pertama, saudara, keinginan daging. Yang berikutnya, saudara, kalau kita melihat Efesus pasal yang kedua tadi, ayatnya yang kedua, kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Yang berikutnya yang kedua, yang pertama, ancaman yang pertama adalah keinginan daging, hawa nafsu daging. Kita harus berjuang, kita harus tinggal di dalam Kristus, harus meluaskan Roh Kudus berkarya bekerja supaya Tuhanlah yang menguasai kita. Yang kedua adalah jalan dunia. Dalam bahasa Inggris, New International Version, the way of the world. English Standard Version pakai kata the course of the world. Ya. Apa itu? Jalan dunia, pandangan dunia, paradigma dunia, course of the world. Ada semacam kurikulum yang diberikan oleh dunia sehingga orang-orang yang ada di dunia ditarik dengan segala keinginan yang ada di dunia ini, saudara. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 15 ayat sampai yang ke-17. Apa yang ada dalam dunia? Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Itulah yang ditawarkan dunia hari-hari ini, saudara. Dunia bergerak dengan segala pertumbuhannya dalam tanda kutip, dengan segala kemajuannya dalam tanda kutip, tetapi sebenarnya dunia sementara digulung dengan segala keinginan, keangkuhan hidup, keinginan daging, keinginan mata. Dan itu yang terjadi hari-hari ini. Produk-produk yang ditawarkan oleh dunia, kalau kita mau jeli, saudara, pada dasarnya adalah sebuah hal yang hanya untuk mementingkan pride, mementingkan harga diri. Orang-orang berlomba-lomba mencari pengakuan secara publik bahwa saya lebih daripada yang lain. Ya, coba kalau kita mau jeli, bukan saya anti dengan teknologi, saudara. Teknologi sesuatu hal yang bagus kalau kita manfaatkan untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Tetapi perkembangan teknologi kelihatannya maju, tetapi sebenarnya itu sebuah trik dunia supaya kita terbawa oleh arus perkembangan seperti demikian. Ya, saya bisa saja satu sesi dalam perkuliahan untuk menyampaikan tentang hal-hal ini, saudara. Ini juga bicara tentang era postmodernisme, zaman di mana segala hal bersifat relatif, tidak ada pegangan lagi. Kebenaran firman Tuhan pun bisa direlatifkan, saudara. Ya, kenapa? Karena inilah zaman. Orang bisa punya pendapatnya masing-masing, bisa punya paradigmanya masing-masing, dan mereka mengatakan benar. Itu yang kedua, jalan dunia, ancaman yang terjadi hari-hari ini. Dan yang terakhir kalau kita melihat, saudara, Efesus pasal yang kedua tadi, jelas di sana dituliskan, kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang bekerja di antara orang-orang durhaka. Yang ketiga, kuasa gelap, saudara. Roh-roh yang ada di udara. Jadi yang pertama tadi kuasa keinginan daging, yang kedua jalan dunia, dan yang ketiga kuasa gelap, roh-roh yang ada di udara. Coba kita melihat satu ayat dalam Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-27. Mulai dari ayat yang ke-26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Ayat yang ke-27. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Terjemahan lama bilang beri tempat kepada iblis. Terjemahan bahasa Inggris beri pijakan, ya, semacam apa ya, tempat berpijak. Jangan beri kesempatan. Kalau terjemahan aslinya
Topon, saudara. Bahasa aslinya itu memberi pengertian, itu semacam sebuah tempat, sebuah sarung pedang, ya, stabert. Jadi iblis ketika diberi kesempatan sedikit saja, dia akan merasa nyaman dan dia akan merasa inilah tempat saya, inilah rumah saya, inilah tempat kediaman saya. Sejak semula Tuhan ingatkan bahwa iblis menipu, iblis bapak segala pendusta, dan itulah yang terjadi di Taman Eden, saudara. Mungkin saudara bertanya-tanya, bagaimana mungkin kita yang orang yang sudah percaya kepada Kristus masih bisa terpengaruh oleh kuasa gelap? Kita memang tidak ada lagi, sekali lagi saya katakan, kita tidak ada lagi dalam kuasa dosa. Tetapi sebagaimana iblis menipu, menyesatkan, mencuri, Yohanes pasal 10 ayat ke-10. Tetapi dia juga bisa saja menarik kembali kita. Dan bisa-bisa kita ada dalam sisi seberangnya Tuhan. Dalam bahasa Yunani, bahasa Greka disebut apostasia. Itu yang disebut dengan murtad, saudara. Ketika kita beri kesempatan, ketika kita beri tempat yang nyaman kepada kuasa gelap, kepada iblis untuk meluaskan cara-caranya berkarya, dalam tanda kutip ya, bekerja, kita beri kesempatan. Hati-hati, saudara. Dan apa yang harus kita lakukan? Coba kita lihat Yakobus pasal yang keempat ayat yang ke-7, saudara. Yakobus pasal yang 4 ayat yang ke-7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Tunduk kepada Allah adalah sebuah cara yang sangat jitu untuk melawan iblis. Kemudian lawan. Jangan jadikan iblis teman kita, konco kita, sahabat kita. Tetapi jadikanlah Yesus sebagai sahabatmu. Amin. Karena dialah sahabat yang luar biasa, saudara. Dia sahabat yang setia. Dia sahabat yang tidak memanfaatkan. Ya, kalau iblis itu dia bersahabat, dia memanfaatkan kita, saudara. Saudara yang pernah dengar itu kisah orang yang ke Gunung Kawi, cari-cari pesugihan, cari-cari hal-hal yang supaya dapat bisa kaya dan sebagainya, itu sahabat iblis. Konconya iblis, setan. Terkesan kaya, tapi setelah itu apa yang dialami oleh mereka? Iblis meminta sesuatu, ada tumbalnya, saudara, ya kan? Tapi dalam Kristus tidak ada pernah tumbal. Kita mendengar tumbal, ya. Yang ada justru Yesuslah yang menjadi tumbal dalam tanda kutip. Yesuslah yang memberi diri. Karena anugerahnya kita diselamatkan. Dia yang mati, yang disalibkan, darahnya tercurah di Golgota. Dan karena itu kita beroleh keselamatan, kehidupan yang kekal. Itu sebabnya pelihara, saudara. Sebabnya jangan kita luaskan hal-hal ini terjadi dalam hidup kita. Ingat, saudara, ada 3 hal ya yang kita pelajari tadi. Dalam kita bertumbuh dalam kasih dan kemurahan Tuhan, kita harus menjadi pribadi yang tidak tergoyahkan. Tetapi untuk menjadi pribadi yang tidak tergoyahkan, pasti ada tantangan, pasti ada ujian. Dan kita sudah melihat ada 3 tadi. Yang pertama keinginan daging. Yang kedua ada jalan dunia. Yang ketiga kuasa kegelapan. Sebagaimana yang Paulus ingatkan kepada jemaat yang ada di Efesus. Itu sebabnya saudara kekasih dalam kasih Tuhan, mari hari-hari ini kita tetap kokoh, teguh, kuat di dalam Tuhan.
Jangan beri kesempatan kepada iblis. Jangan biarkan keinginan daging itu berkarya dalam diri kita. Jangan biarkan juga kita terpengaruh dengan kuasa gelap. Tetapi biarlah pandangan hati kita sepenuhnya kita arahkan kepada Kristus. Sepenuhnya kita memberi diri untuk memberi yang terbaik kepada Tuhan. Hari-hari ini apa yang terjadi bukan membawa kita untuk kita down, bukan membawa kita untuk kita lari dari hadirat Tuhan, tetapi justru sebaliknya, inilah kesempatan kita untuk kita sungguh-sungguh memberi yang terbaik kepada Tuhan, sehingga kita menjadi pribadi yang tidak tergoyahkan karena kita diuji dengan hal-hal ini. Lawan si iblis bukan dengan kekuatan kita, tetapi bersama dengan Kristus kita dapat melakukan perkara yang besar. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.